Disclaimer, seluruh isi konten ini merupakan fakta lapangan dan kajian hukum dari pekerjaan atau program pemberitaan yang sedang kami investigasi atau selidiki, dan seluruh fakta-fakta tersebut sudah terkonfirmasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konten ini merupakan pendapat hukum atau legal opini mengenai tindak pidana korupsi dan hukum dari Perkumpulan Litipikor ICW dan merupakan edukasi tentang korupsi dan hukum yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pendukung dan fans Perkumpulan Litipikor NHICW di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W hingga ke Pulau Rute. Terkhusus kepada pendukung dan fans kami yang saat ini ada di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Litipikor NHICW telah melakukan investigasi terhadap data penggunaan bantuan dana BOS pada tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2022 dan penggunaan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 serta tahap 1 dan tahap 2 pada tahun anggaran 2023 di SMP Negeri 2 Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan investigasi tersebut, kami menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa pada tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2020 ditemukan oknum kepala sekolah SMP Negeri 2 Perbaungan ini masih tetap menganggarkan dana BOS pada beberapa komponen penggunaan dana BOS yang saat itu tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena Indonesia sedang dalam kondisi COVID-19 sebanyak kurang lebih 240 juta rupiah. Padahal saat itu Presiden dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan dan surat edaran yang mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam menghadapi bencana non-alam COVID-19. Maka seluruh kegiatan belajar dan mengajar sekolah di Indonesia dilaksanakan secara online atau daring dan jarak orang per orang saat itu hanya 1 meter saja. Selanjutnya pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 serta tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023, kepala sekolah ini menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sebanyak 460 juta lebih. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagai juknis penggunaan dana BOS di sekolah ini menyebutkan bahwa sejumlah dana pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tersebut di atas dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan non-struktural dan kerusakan ringan pada bangunan sekolah seperti memperbaiki kaca jendela yang pecah dan rusak dan memperbaiki pelapon yang jebol serta pengecatan dinding sekolah. Namun berdasarkan investigasi lapangan yang kami lakukan di sekolah ini hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023, kami menemukan bahwa pelapon bangunan gedung sekolah SMP Negeri 2 Perbaungan ini banyak yang jebol. Kaca jendela sekolah ini juga banyak yang pecah dan cat dinding gedung yang sudah buram dan keriting. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu konsentrasi guru dan siswa saat melangsungkan proses belajar dan mengajar di sekolah ini. Berdasarkan uraian fakta data dan fakta lapangan tersebut di atas, maka saat ini kami menduga bahwa dana BOS sebanyak 461 juta lebih yang telah dianggarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tersebut di atas tidak digunakan oleh oknum kepala sekolah SMP Negeri 2 Perbaungan ini sesuai dengan juknis penggunaan dana BOS dan patut diduga penggunaan sejumlah dana BOS tersebut fiktif atau paling tidak volume item pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun anggaran 2021, 2022 dan tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023 di sekolah ini telah dikurangi. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami menduga bahwa pada penggunaan dana BOS tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 serta tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023 di SMP Negeri 2 Perbaungan ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan estimasi kurang lebih 700 juta lebih. Hal itu dapat terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana BOS di sekolah ini dari tim pengawas BOS dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Peristiwa hukum tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum atau unremitted atau TOD dan tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan sebagai dimaksud pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Dugaan itu telah kami konfirmasi secara tertulis kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Perbaungan, namun hingga press release ini kami lakukan, kami tidak mendapatkan tanggapan dari kepala sekolah tersebut. Karena itu terjadinya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi di atas kami anggap benar dan telah terjadi. Demikian press release ini kami lakukan Jakarta tanggal 21 November tahun 2023 atas nama Presiden Direktur Perkumpulan Litipikor NHICW Deputi Hubungan Masyarakat David Malau.
Ucapan terima kasih spesial kami sampaikan kepada masyarakat dan warga Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan hingga selesainya pelaksanaan investigasi ini. Negara rusak bukan karena orang jahat akan, tetapi disebabkan oleh orang baik yang kerjanya hanya diam saja. Dukung terus aksi investigasi atau penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum yang kami lakukan di Indonesia dengan menjadi pendukung dan donatur Perkumpulan Litipikor AHICW. Donasi dapat saudara salurkan ke nomor rekening BRI nomor 019401021284537 atas nama Investigation Corruption Watch. Konfirmasi donasi dapat di WA-kan ke nomor 085263989311 Departemen Fundraising. Sekecil apapun, donasi yang Anda berikan sangat membantu kami dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.